Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kita jumpa lagi di dalam renungan Words from Heaven. Saudara, di dalam keadaan apapun juga, saudara, terutama di masa-masa kesulitan, maka kita tahu bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menjaga hati. Ayat ini sangat memberkati saya dan memberi kekuatan kepada saya, bahkan menyadarkan saya ternyata di dalam menghadapi apapun juga menjaga hati sangat penting. Saya akan bacakan ayatnya untuk saudara. Tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan bahkan dalam Matius pasal 15 ayat 19 juga disebutkan, kenapa kita harus jaga hati? Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Jadi saudara, jaga hati sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri, ya. Dan yang masuk ke dalam hati kita bentuknya adalah informasi. Informasi dari apa, saudara? Dari yang kita lihat, juga dari yang kita dengar. Maka saudara, step pertama untuk kita bisa menjaga hati adalah kita harus punya filter. Untuk mata kita, untuk telinga kita, pintu masuk dari segala informasi. Dan yang bisa jaga hati kita, bisa jaga mata kita dan telinga kita, gak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Saudaraku, apapun yang saudara dengar ya di dalam kehidupan ini, berita-berita sekarang ini menakutkan, saudara. Saudara harus bisa jaga hati, ya. Nanti yang ini ngomong begitu, yang itu ngomong begini. Saudara, kalau kita gak filter dengan firman Tuhan, sulit, saudara. Setiap kali mendengar apa, langsung khawatir, langsung takut. Jadi saudaraku, bukan hanya itu saja. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kita dengar laporan sesuatu, saudara, di mana orang itu mengadu domba kita bisa langsung marah. Contohnya ada, saudara, bagaimana yang namanya Saul dengan Raja Daud itu tuh, saudara, bisa berkelahi. Tadinya hubungan mereka baik-baik saja, tetapi ketika Raja Saul mendengar para wanita yang sebagai provokator menyanyikan lagu-lagu sambutan, mengatakan begini, saudara, ya, raja mengalahkan beribu-ribu musuh Raja Saul, tapi Daud berlaksa-laksa. Jadi saudara, itu kata-kata di dalam nyanyian para wanita itu, saudara, membuat telinga Raja Saul itu panas. Jadi saudara, langsung pikirnya si Raja Saul ini, alih-alih nanti jabatan raja ini jatuh kepada Daud. Dan mulai saat itu Alkitab firman Tuhan menyatakan, mulai hari itu juga Raja Saul mendengki Daud. Sehingga di dalam setiap kesempatan Raja Saul itu selalu berikhtiar untuk membunuh Daud, saudara. Awalnya dari mana? Hubungan antara Daud dengan Saul, sekali lagi, tadinya gak ada apa-apa loh, saudara. Tapi ketika dia dengar ada wanita-wanita itu nyanyi, yang belum tentu Daud itu punya niat jahat. Itu hanya kata-kata dari para wanita itu, saudara, dan membuat Raja Saul marah dan sangat mendengki, membenci kepada Daud. Jadi saudaraku, mari kita pun dalam kehidupan hari lepas hari, bukankah kita sering juga mendengar orang yang ingin mengadu domba kita? Jangan langsung dengerin, saudara, jangan langsung tangkap itu. Kita berdoa dulu, ya, kata-kata yang menyakiti hati kita mengadu domba, saudara. Jadi saudaraku, kita sering kok mengalami yang seperti itu. Mari kita belajar, saudara, kita tenangkan hati kita dulu. Positive thinking. Oh, dia bicara begitu bukan karena jahat sama kita, tetapi dia bicara begitu memang karena apa? Karena memang baik untuk kita, ya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya jaga hati, sehingga kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk bisa jaga diri, untuk bisa penguasaan diri. Selain daripada telinga, maka mata pun penting, saudara. Apa yang kita lihat, saudaraku, jangan langsung masuk ke hati. Kenapa? Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Ketika mata kita melihat orang itu ngeliatin kita, sepertinya memperhatikan kita marah, ya. Padahal saudara, belum tentu orang itu tuh ngeliatin kita tuh dalam hal untuk menghina kita atau mengkritik kita. Kita harus bisa menjaga hati kita, menjaga dan ada filter untuk mata kita. Amin, saudara. Supaya kita gak salah, saudaraku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu, renungan-Mu yang kami boleh dengar pada saat ini.
Kami tahu firman ini bukan kebetulan, tapi lewat firman ini Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami bisa menjaga hati kami, sehingga tidak akan mudah untuk terprovokasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.